NTMC, bagaimana kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Bribtu Rizka dalam program NTMC Redaksi. Kami kembali hadir dengan 5 berita pilihan yang sudah diseleksi oleh tim NTMC Redaksi selama sepekan dan tentunya dengan informasi terbaru dan teraktual yang kami sajikan untuk Anda. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menutup operasi Lilin Nataru yang dimulai 23 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Kegiatan ini juga sekaligus apel pertama Korlantas di awal tahun 2022. Dalam sambutannya, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Polisi Firman Santiabudi mengapresiasi seluruh jajaran Korlantas yang bertugas di lapangan, sehingga tidak banyak aduan masyarakat terkait pengamanan selama libur Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, komunikasi antar personel adalah kunci lancarnya operasi lilin tahun ini. Irjen Polisi Firman Santiabudi meminta agar jajarannya untuk bisa membangun komunikasi yang baik dan benar dengan masyarakat. Bahkan, polisi lalu lintas juga harus bisa menjadi seorang public relation, sebab dalam kesehariannya berhadapan langsung dengan masyarakat. Jadi kita persiapkan 2022 ke depan dengan sikap optimis, ya, dengan niat silaturahim yang kuat, niat melayani masyarakat dengan tulus. Ya, kita perkuat lagi koordinasi kita perkuat lagi hubungan antar rekan, senior, junior, atasan, bawahan, ya dengan silaturahmi yang bagus. Ya. Semoga ini bisa kita jalankan ke depan, kita makin baik. Kakor Lantas Polri juga mengatakan tetap mengedepankan kedisiplinan masing-masing personelnya. Menurutnya, personal Korlantas Polri harus menjadi pusat informasi untuk masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kakor Lantas bersama dengan Menteri Perhubungan menghadiri acara undangan Hari Ulang Tahun Jasara Harja ke-61 yang membahas mengenai capaian kinerja Jasara Harja yang setiap tahunnya memiliki capaian kualitas yang baik di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri Hari Jadi Jasara Harja yang ke-61 tahun di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan turut hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam hal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui kualitas Jasara Harja yang makin membaik dari tahun ke tahun dan diharapkan tetap mempertahankan semaksimal mungkin. Saya melihat bahwa Jasara Harja dari tahun ke tahun memberikan suatu improvement layanan, baik itu layanan berkaitan dengan kecepatan, layanan tentang informasi, dan layanan-layanan lain. Tentu kita harapkan bahwa improvement ini akan terus berkembang dan memberikan suatu makna bagi bangsa ini. Dirut Jasara Harja, Rifan A. Purwantono mengungkapkan performa dan pelayanan maksimal serta pencapaian positif Jasara Harja selama ini yang tidak lepas dari peran pimpinan dan jajaran terdahulu. Jasara Harja sampai saat ini masih memfokuskan pelayanan perlindungan untuk masyarakat serta dilibatkan stakeholder terkait seperti Korlantas dan Menteri Perhubungan. Di lain perusahaan mencetak laba setelah pajak, ya, dengan asumsi 31 Desember nih Pak Robertus, ini mencapai 1,64 triliun atau tumbuh 9,29% dari tahun lalu. Pencapaian SB pun menarik. Tadi dalam berbincang dengan Pak Budi Rarjo, Pak Bisdarso dalam sejarah, berkat Bapak lah yang membuat teman-teman insan Jarasa ini penuh semangat sehingga SB mencapai 101%. Dengan demikian maka berdampak ke beberapa performan yang kami terima, termasuk rating Perpindo. Sekarang kita menerima AAA. Dan kontribusi laba jasa ini pun juga mohon izin Pak Robertus disampaikan signifikan, 65% adalah kontribusi ke holding adalah dari Jasara Harja. Selain secara finansial dan pelayanan, pengakuan dalam bentuk penghargaan atas kinerja perusahaan ini juga
cukup signifikan. Dari eksternal lebih dari 49 award dan berbagai capaian kerja perusahaan kami yang kami harapkan ini adalah menjadi akselerator kinerja unggul di masa-masa mendatang. Dan dengan capaian torehan performa pengakuan ini tercapai bukan karena ada yang nilai luhur saja, tetapi semua ditanamkan oleh pendahulu kita, Pak. Dukungan semua mitra dari kepolisian, dari pemerintah daerah, kementerian dalam negeri dan sebagainya, maupun juga dukungan dari pembinaan pemegang saham, pendamping dewan, kami dewan komisaris dan kontrol sosial dari seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data sampai 31 Desember 2021, Jasara Harja berhasil mencetak laba yang tumbuh mencapai 9,29%, di mana pencapaian ini membuat Jasara Harja mendapat nilai AAA dalam kontribusi holding. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Berdasarkan hasil evaluasi Polres Bogor, kemeriahan libur Natal dan Tahun Baru di Puncak Bogor, Jawa Barat tahun ini mengalami penurunan hingga 80% dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Polres Bogor, untuk jumlah kendaraan dan wisatawan yang berlibur ke puncak saat libur Natal dan Tahun Baru, kali ini mengalami penurunan hingga 80% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan diakibatkan karena adanya kebijakan sistem ganjil genap, surat vaksinasi, atau sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi, serta pemeriksaan swab antigen kepada seluruh pengendara yang melintas di Simpang Gadok, sebagai upaya untuk membatasi mobilitas wisatawan yang ingin berlibur ke puncak di tengah pandemi COVID-19. Natal 2021, kemudian Tahun Baru 2022, ini kita alhamdulillah bisa menyelenggarakan secara aman dan lancar, tidak ada satu hal kejadian yang menonjol. Kecelakaan juga menurun, kecelakaan lintas yang menonjol bahkan tidak ada sama sekali. Kita lihat kemarin pada saat Natal maupun Tahun Baru tahun 2022, itu juga jalur kita, jalur wisata juga terlihat lancar semuanya. Di Nataru juga lancar semuanya. Bahkan kalau bisa dibandingkan dengan hari-hari tahun sebelumnya bisa nyampe 80% lah. Berhasilnya penurunan angka wisatawan yang merayakan malam pergantian karena Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor menggelar sistem ganjil genap. Selain itu, angka kecelakaan di jalur wisata ini pun tidak nampak seperti tahun lalu. Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Korlantas Polri dan Menteri Perhubungan serta stakeholder lainnya terus meningkatkan pengamanan jelang puncak arus balik saat Nataru di Madiun, Jawa Timur. Diwakili oleh Direkiden Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, pantauan arus puncak libur Nataru diperkirakan akan terjadi pada tanggal 1 dan 2 Januari 2022. Hari ke-17 pelaksanaan Operasi Lilin, Direkiden Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus menghimbau agar seluruh jajaran terus memantau perkembangan arus lalu lintas mendekati puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru yang diperkirakan terjadi pada 1 sampai dengan Januari 2022. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 1,8 juta lebih kendaraan telah meninggalkan Jakarta, sehingga langkah pengamanan dan pengecekan telah dilakukan di beberapa titik, seperti di bandara, stasiun, dan pelabuhan. Selain itu, pengamanan malam pergantian Tahun Baru, Korlantas Polri dan instansi terkait lainnya berfokus agar masyarakat mengurangi mobilitas dan euforia guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 gelombang ketiga. Kegiatan dua yang ke depan lagi, karena mudik sudah selesai, hari ini adalah H+7, dan kita antisipasi dalam hari ini adalah kesiapan pengamanan malam Tahun Baru, di mana kita juga sudah sosialisasikan untuk tidak terlalu euforia masyarakat, karena memang COVID sekarang ini rawan. Caranya bagaimana memutus mata rantai adalah bagaimana kita taat terhadap prokes, ya, ada 5M di sini. Paling utama adalah mengurangi mobilitas. Nah, ini akan kita lakukan kesiapan pengamanan mengurangi mobilitas dalam rangka malam Tahun Baru hari ini.
Dalam rakor persiapan pengendalian transportasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta perwakilan stakeholder lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan lainnya juga turut hadir. TNI Polri bersama jajaran lainnya akan terus berkolaborasi satu sinergi guna mempersiapkan puncak arus balik, serta menyiapkan pengamanan arus lalu lintas. Dari Madiun, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Channel. Satgas COVID-19 yang terdiri dari TNI, Polri bersama dengan Dinas Kesehatan terus mempercepat capaian vaksinasi untuk wisatawan yang belum kedapatan divaksinasi, serta percepatan vaksinasi juga dilakukan untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Petugas Polsek Losarang bersama TNI melakukan pemeriksaan kartu vaksin atau sertifikat vaksinasi di aplikasi Peduli Lindungi kepada wisatawan yang akan memasuki lokasi wisatawan Belendung Indah, Desa Cemara, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bagi wisatawan yang belum divaksin, baik dosis pertama maupun dosis kedua, maka akan diarahkan untuk vaksin di tempat yang sudah disediakan oleh petugas. Serta petugas juga menegur wisatawan apabila tidak menerapkan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker, menjaga jarak, dan melebihi kapasitas pengunjung di lokasi wisata. Kami bersama tim Nakes mengadakan gerai vaksin presisi untuk masyarakat pengunjung di wisata Belendung Indah. Bagi masyarakat yang belum divaksin sama sekali atau vaksin dosis kedua, maka bisa dilayani di lokasi. Di lain tempat, antrian pelajar usia 6-11 tahun membludak untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di Mapores Cimahi. Ada yang bersama rombongan sekolah maupun mandiri di antar orang tua. Bahkan, petugas Polres Cimahi memberi layanan penjemputan siswa dari sekolah masing-masing hingga diantar kembali. Kegiatan ini merupakan vaksinasi massal hari ke-7 untuk usia dini. Dengan jumlah mencapai 5.000 peserta, rata-rata peserta vaksin yang datang siswa kelas 1 hingga kelas 5 sekolah dasar dengan vaksin Sinovac dosis pertama. Gebiar vaksin ini ditinjau langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Suntana. Menurutnya dengan layanan vaksinasi usia dini dapat mendorong kegiatan belajar kembali normal. Kegiatan ini sangat luar biasa. Kita memulai vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun. Karena level vaksinasi di tingkat Cimahi dan Bandung Barat sudah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan vaksinasi untuk anak-anak 6-11 tahun. Semoga ini berjalan dengan lancar, anak-anak kita sehat. Kalau anak-anak sudah tervaksinasi, anak-anak bisa melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar seperti biasa. Dari Indramayu dan Bandung, Tim Liputan NTMC Channel. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan maksimalkan 2 kali vaksin guna mencegah lonjakan COVID-19. Saya Bribtu Rizka, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.